Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan mulai memburu Ying Wuxie. Meskipun Ying Wuxie berhasil membuat beberapa pengaturan dan menjaga jarak dari Fang Yuan, namun dalam sekejap, Fang Yuan berhasil mengejar Ying Wuxie. Di saat yang sama, Zhao Lianyun juga jatuh dalam masalah. Dan 3 rumahku yang berangkat bersamanya telah hancur dan kini hanya 4 orang yang tersisa selain dirinya. Mereka berlima kini tiba di pegunungan bersalju. Sementara untuk para ahli yang lain tidak ada yang tahu di mana mereka saat ini. Situasinya makin kacau dan alurnya pun makin berbelit. Langsung aja kita cari tahu kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 252. Kembali ke sisi Zhao Lianyun. Saat ini, si Zheng Yi tampak mondar-mandir. Dia tidak bisa diam. Yu Yixi yang duduk bersila dengan mata terpejam, dia berkata dengan nada tidak puas. Si Zheng Yi, bisakah kau duduk diam? Kau terus mondar-mandir dan itu menggangguku. Si Zheng Yi berkata, aku sudah terlalu banyak duduk. Aku tidak tahan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Bu Senzi lalu kemudian menjawab, kita akan menunggu sampai kelompok lain tiba. Zhao Lianyun pun yang semula diam saja kini mulai gusar. Namun jika mereka tidak kunjung datang, apakah kita hanya akan terus menunggu seperti ini selamanya? Bu Senzi mengerutkan kening dan dia terdiam. Zhao Lianyun kembali bicara. Kita semua pasti sadar dengan kondisi kita sebelumnya. Kita berhasil keluar karena Gu Cinta, tapi yang lainnya masih terjebak di dalam terowongan interspasial. Mungkinkah mereka bisa bertahan? Tentu saja, kata si Zheng Yi. Meskipun sepihak, tapi ini adalah harapan dari si Zheng Yi. Karena di antara kelompok yang terpisah itu, salah satunya adalah ayahnya. Jadi, kalau dia menyetujui perkataan dari Zhao Lianyun, maka itu sama saja dengan mendoakan kematian dari ayahnya. Tapi Zhao Lianyun kurang peka akan hal ini, dan dia berkata, tapi kamu juga tahu bahwa rumahku berada di ambang kehancuran ketika itu. Bahkan jika mereka berhasil, berapa lama kita harus menunggu mereka? Kini ekspresi mereka semua berubah menjadi suram. Bu Senzi tahu tentang kekhawatiran mereka, namun sebagai salah seorang peringkat 7 di antara mereka, dia memanggul beban untuk meningkatkan moral yang lain. Bu Senzi berkata, spekulasi Anda mungkin benar. Bahkan jika kelompok sebelumnya benar-benar hilang. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena 10 sekte kuno pasti akan mengirimkan bala bantuan kedua. Kita hanya perlu menunggu mereka. Zhao Lianyun bertanya, dapatkah bala bantuan kedua mencapai tempat ini? Kita tahu seberapa sulitnya jalan yang kita lalui sebelumnya. Bahkan sekarang, terowongan interspasial juga dalam keadaan kacau. Apakah terowongan itu masih bisa digunakan? Bu Senzi tahu kekhawatiran dari Zhao Lianyun. Kali ini, tatapannya tampak tegas. Dia berkata, Anda harus percaya pada sekte kita. Anda adalah peri dari sekte afinitas roh. Sekte kita adalah pendukung terbesar Anda. Jika Anda tidak percaya pada pendukung terbesar Anda, lantas siapa yang akan Anda percayai? Zhao Lianyun terdiam. Dia bisa merasakan kekesalan dari Bu Senzi. Tapi setelah beberapa saat, Zhao Lianyun kembali menghela nafas panjang dan berkata lagi,
Singkatnya, bukan aku meragukan sekte kita. Aku hanya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Bu Senzi langsung berkata, "Tidak, Anda tidak boleh bertindak gegabah." Mata Zhao Lianyun mulai berkaca-kaca. Dia merasakan hatinya menjadi sesak. Dia sudah ada di pegunungan bersalju, tapi dia tidak bisa bergerak. Jika kita terus menunggu, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan? Kalau selama kita menunggu Ma Hongyun pada akhirnya terbunuh, maka semua yang kita lakukan ini sia-sia. Aku tidak bisa diam saja. Zhao Lianyun mulai menitihkan air mata. Dia tak kuasa menahan rasa sesak di hatinya. Dia takut kalau nanti Ma Hongyun mati, bahkan sebelum mereka mulai bergerak. Kita juga bisa membayangkan bahwa penyesalan Zhao Lianyun jelas tidak akan terukur. Apalagi saat ini dia sudah sangat dekat dengan Ma Hongyun. Lagi-lagi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi Bu Senzi kembali berkata, "Bahkan jika Anda tidak ingin menunggu, apakah Anda bisa menyelamatkan Ma Hongyun? Kita hanya mengalahkan pemimpin puncak ke-9 dan kita sudah kesulitan. Namun di atas sana masih ada pemimpin puncak yang lain. Apakah Anda bisa melawan mereka? Bahkan kalaupun secara ajaib kita membunuh pemimpin puncak lainnya, pada akhirnya kita masih harus berhadapan dengan leluhur Suehu. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan leluhur Suehu?" Aku juga tahu itu. Tapi aku tidak bisa diam saja di sini. Setidaknya, ayo kita pergi dan kalahkan pemimpin puncak lainnya. Supaya nanti ketika bala bantuan tiba, kita langsung menyerang leluhur Suehu. Ini jelas akan menghemat banyak waktu. Zhao Lianyun masih tidak mau menyerah. Di saat yang sama, Bu Senzi juga merasa kesal. Zhao Lianyun terlalu keras kepala. Akhirnya Bu Senzi berkata lagi, "Kalau begitu saya akan bicara terus terang. Formasi ini memperkuat kekuatan musuh dan melemahkan kekuatan kita. Jika kita meninggalkan tempat ini, mungkin saja nanti kita akan dipisahkan dan diangkut ke puncak salju yang berbeda. Apakah Anda yakin bisa melawan mereka seorang diri? Anda hanya peringkat 6. Kali ini Bu Senzi bicara berdasarkan logika, dan itu memang masuk akal. Tapi Zhao Lianyun kembali menepis pikiran itu. "Ya kalau begitu, aku akan menggunakan Gucinta lagi." Bu Senzi mencibir, "Sepertinya Anda terlalu menilai tinggi diri Anda sendiri. Apakah Anda pikir Gucinta akan mendengarkan perkataan Anda dan mengizinkan Anda untuk mengendalikan dia? Bahkan di masa lalu, The Great Sun saja tidak bisa menyempurnakan Gucinta." Zhao Lianyun masih menjawab, "Jelas saja The Great Sun tidak bisa. Karena dia memang tidak mendapatkan pengakuan dari Gucinta. Dia tidak memiliki cinta sedikit pun." Bu Senzi langsung menyahut lagi, "Kalau Anda berkata seperti itu, artinya Anda menghina para peri generasi terdahulu. Seolah-olah Anda mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cinta sehingga mereka tidak bisa mengendalikan Gucinta. Padahal mereka juga mendapatkan pengakuan dari Gucinta." Perdebatan ini seolah tidak ada habisnya. Tidak ada yang mau mengalah. Zhao Lianyun kembali berkata, "Tidak ada yang tahu kalau kita belum mencobanya."
Bu Zenzi pun tertawa. Konyol! Tapi Zhao Lianyun kembali berseru. Gucinta, tolong tunjukkan kekuatanmu. Biarkan kami berlima pergi ke puncak salju yang lain. Kali ini Gucinta tidak bergeming seolah sudah mati. Dan melihat itu tentu saja Bu Zenzi tertawa semakin keras. Namun Zhao Lianyun tidak mau menyerah. Dia kini berlutut dan terus memohon ke dalam hatinya. Bu Zenzi memperhatikan Zhao Lianyun. Dan dia akhirnya terkejut. Saat itu sebuah cahaya menyebar keluar dari tubuh Zhao Lianyun. Dan jelas itu adalah cahaya dari Gucinta. Dia berhasil. Cahaya ini sama seperti saat kita di terowongan interspasial, seru Mu Linglan. Lanjutkan, jangan berhenti. Si Zenggi pun ikut berteriak. Melihat ini mata dan mulut Bu Zenzi terbuka lebar. Dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat kali ini. Dalam hatinya muncul banyak pertanyaan. Gucinta tidak bisa dikendalikan. Lantas kenapa saat ini Gucinta begitu taat pada Zhao Lianyun? Mungkinkah Zhao Lianyun adalah peri terkuat dari seluruh generasi Sekte Afinitas Roh? Ataukah semua ini hanya karena dia iblis dari dunia lain? Ada banyak pertanyaan di dalam diri Bu Zenzi, tetapi tentu saja dia tidak akan mendapatkan satupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya itu. Lalu, di saat berikutnya, tiba-tiba di belakang Bu Zenzi muncul sebuah lubang, yang mana lubang itu langsung menghisapnya hingga dia tidak bisa memberikan perlawanan. Hal yang serupa juga terjadi pada para ahli yang lain. Kemudian, dalam sekejap, mereka dipindahkan ke puncak salju yang berbeda. Begitu sampai, Bu Zenzi terkejut. Dia segera memindai sekeliling tempat dia berada. Gila, kami benar-benar dipindahkan ke puncak salju yang berbeda. Kini Bu Zenzi menyadari bahwa saat ini dia hanya sendirian, sementara 4 immortal yang lainnya tidak ada di sana. Dugaan sementara, mereka berlima telah dipindahkan ke puncak salju yang berbeda. Saat ini, Bu Zenzi masih berpikir. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam gelap merayap di tanah dan diam-diam menyerang dia. Untungnya, naluri Bu Zenzi sangat tajam. Dia dengan segera melompat mundur untuk menghindar. Tapi, bayangan hitam itu terus mengejar Bu Zenzi. Kali ini Bu Zenzi tidak punya pilihan lain. Dia dengan cepat berubah menjadi hantu. Melihat perubahan ini, terdengar sebuah suara. Menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari jalur hantu di tempat ini. Perlahan, orang itu mulai menunjukkan dirinya. Melihat dia, Bu Zenzi terkejut. Dia tentu mengetahui orang ini, karena sebelum dia berangkat, Bu Zenzi telah mendapatkan banyak informasi tentang para pemimpin dari puncak salju. Semua informasi itu tentu berasal dari pengadilan surgawi. Dan saat ini, orang yang ia hadapi adalah Raja Bayangan. Orang yang sekarang menjadi pemimpin dari puncak ketujuh. Dialah orang yang menggantikan posisi dari Sue Songzi. Raja Bayangan berkata, "Kalian orang-orang benua tengah benar-benar mencari kematian." Kematian? Pasti akan ada yang mati, tapi belum tentu siapa yang akan mati, jawab Bu Zenzi dengan cibiran. Mendengar itu Raja Bayangan menjadi semakin bersemangat. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat
siapa yang akan mati di sini. Segera pertarungan di antara mereka pun dimulai. Sementara itu di sisi yang lain, saat ini Zhao Lianyun berada di puncak ke-12. Dia bersama dengan Xi Zhengyi. Oh, dua semut kecil mendatangiku. Sepertinya aku harus mengirim kalian berdua ke depan pintu kematian, kata seorang immortal. Immortal ini dikenal dengan nama Zhao Daniu. Dia adalah pemimpin dari puncak ke-12. Segera, Zhao Lianyun dan Xi Zhengyi memasuki mode pertarungan. Xi Zhengyi menjulurkan lidahnya. Lidah itu memanjang dan bergerak dengan sangat cepat. Zhao Lianyun pun sampai terkejut. Namun, lidah Xi Zhengyi terlihat seperti sebuah bilah pedang berwarna merah. Bilah pedang itu menyerang Zhao Daniu. Sayang, Zhao Daniu tidak mampu menahan itu dan berakhir meninggalkan luka di tubuhnya. Ah, sialan, ini sakit. Kau benar-benar tidak bisa diampuni. Zhao Daniu pun menjadi marah. Segera, aura yang mengerikan keluar di sekitar tubuh Zhao Daniu. Dan dalam sekejap, tubuh Zhao Daniu berubah menjadi raksasa. Tidak bagus. Ini adalah gerakan pembunuh abadi, seru Xi Zhengyi. Zhao Lianyun pun kini bertahan. Namun, aura Zhao Daniu terlalu kuat. Bahkan, Zhao Lianyun dan Xi Zhengyi pun merasakan sakit yang luar biasa oleh karena tekanan ini. Bagaimana? Apa kalian menyukai gerakan pembunuhku? Seru Zhao Daniu. Kalau begitu sekarang, matilah. Zhao Daniu mengangkat kakinya dan hendak menginjak Xi Zhengyi. Terjadi benturan keras. Zhao Lianyun pun sangat khawatir. Tapi di saat berikutnya, tiba-tiba kaki dari Zhao Daniu terangkat. Di sana, Xi Zhengyi masih bertahan. Bahkan, dia mampu mengembalikan kaki dari Zhao Daniu. Kekuatannya sungguh terlihat luar biasa meski dengan tubuh yang kecil. Tentu saja, Zhao Daniu pun terkejut. Bagaimana bisa kau membalikan seranganku? Xi Zhengyi berseru. Ini adalah kekuatan keadilan. Kejahatan apapun yang ada di hadapanku akan dikalahkan. Mendengar itu, Zhao Daniu pun kembali berkata, omong kosong. Lebih baik kau mati saja. Lalu Zhao Daniu kembali menyerang Xi Zhengyi. Bam! Suara teredam menggema. Saat ini, Zhao Lianyun merasakan sakit di tubuhnya. Sementara Xi Zhengyi rupanya sudah terlempar jauh dan membentur dinding. Dia terlihat memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak. Dan kini, Xi Zhengyi sekarat. Zhao Daniu langsung melesat ke depan. Dia hendak mencengkram kepala Xi Zhengyi. Tapi dia terkejut. Tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia melihat bahwa saat ini tubuhnya diikat oleh rantai berwarna perak. Jelas itu adalah gerakan pembunuh milik Zhao Lianyun. Terima kasih. Gerakan pembunuh Anda benar-benar luar biasa, Peri Zhao, kata Xi Zhengyi saat dia berusaha bangun. Melihat Xi Zhengyi, Zhao Lianyun terlihat khawatir dan berkata, tolong jangan banyak bicara, kamu masih batuk darah. Mendengar itu Xi Zhengyi tersenyum. Saya memang harus bicara. Karena saya mengembangkan jalur informasi, luka saya akan cepat sembuh kalau saya bicara. Bahkan semakin lantang saya bicara, luka saya akan semakin cepat sembuh. Kalian para semut berisik sekali. Jangan sombong hanya karena kekuatan kecil ini. Zhao Daniu meraung.
Dia mengerahkan kekuatan dari kedua tangannya untuk menghancurkan rantai-rantai yang mengikatnya. Tapi meski sudah sesumbar, Zhao Daniu tidak dapat mematahkan rantai milik Zhao Lianyun. Sialan, kalau aku tidak bisa menggunakan kekuatan fisik, maka akan kuakhiri dengan cara lain. Zhao Daniu segera mengaktifkan gerakan pembunuh dari jalur Qi. Kemudian, ledakan hebat pun mengguncang aula, dan kini rantai perak milik Zhao Lianyun telah hancur. Sialan, ini buruk, kata si Zheng Yi. Namun, Zhao Lianyun yang gerakan pembunuhnya dipatahkan, dia menerima rebound yang luar biasa. Zhao Daniu menghampirinya dan menghantam Zhao Lianyun hingga dia terlempar jauh dan berakhir muntah darah ketika membentur tanah. Tubuhnya benar-benar lemas. Dia terkapar. Seluruh tubuhnya sakit dan dia tidak mampu bangun lagi. Perlahan, pandangan mata dari Zhao Lianyun menjadi semakin kabur. Inikah kematian? Sepertinya aku akan menjadi sejarah, seorang transmigrator yang mati oleh karakter sampingan. Sungguh menyedihkan. Tapi biarlah. Setelah ini aku tidak perlu merasa sedih lagi. Zhao Lianyun perlahan-lahan menutup matanya. Zhao Lianyun. Zhao Lianyun. Sayup-sayup terdengar sebuah suara yang tidak asing. Kenapa aku merasa suara ini begitu akrab? Zhao Lianyun. Zhao Lianyun. Suara ini? Bukankah ini suaraku? Ini suara gema di lembah tanpa nama. Zhao Lianyun tiba-tiba teringat kenangan masa lalunya. Kilas balik kehidupannya kembali muncul. Saat itu, dia masih di kompetisi untuk memasuki tanah terberkati istana kekaisaran. Ketika itu dia sedih karena ayahnya telah meninggal. Tentu saja dia menjadi seorang anak yatim. Tapi di tengah kesedihannya itu, Ma Hongyun datang dan membawanya pergi. Nona, aku menemukan tempat yang bagus untukmu, kata Ma Hongyun. Mereka akhirnya sampai di sebuah lembah tanpa nama. Apa bagusnya lembah ini? Bukankah ini hanya lembah biasa? Bahkan pemandangannya pun biasa saja, kata Zhao Lianyun. Tapi Ma Hongyun tersenyum. Nona, lembah yang terbuka lebar seperti ini sangatlah jarang di dataran utara. Lembah ini istimewa. Biarkan aku mengajarimu caranya. Ma Hongyun menarik nafas panjang dan kemudian berteriak, Zhao Lianyun! Lalu sebuah gema terdengar dari lembah. Zhao Lianyun! Zhao Lianyun pun memutar matanya. Orang bodoh adalah yang paling bahagia. Apa bagusnya sebuah gema? Aku heran. Aku tidak pernah melihat orang sebodoh dirimu. Mendengar cacian dari Zhao Lianyun, Ma Hongyun pun tertawa sambil menggosok-gosok rambutnya. Orang lain mengatakan aku idiot. Jadi aku sudah tahu bahwa aku memang adalah orang yang kurang. Tapi dulu ketika aku kecil, aku sering merasa sedih. Aku diejek oleh anak-anak lain, dan tidak ada yang mau bermain denganku. Aku sering merasa kesepian. Karena itu, aku jadi sering pergi ke lembah di dekat desa. Di sana aku berteriak dan memanggil namaku sendiri. Ketika aku melakukannya dengan suara yang pas, maka lembah akan membalasku. Kalau suaraku tidak terlalu keras, maka lembah pun tidak akan membalasku.
Aku senang ada yang memanggil namaku, karena orang-orang biasanya meninggalkan aku. Akhir-akhir ini, aku melihat Nona merasa sedih. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku berpikir mungkin Nona sedih karena tidak punya teman bermain. Jadi aku ingin membawa Nona ke tempat ini agar Nona bisa merasa lebih tenang. Zhao Lianyun tidak bicara. Dia hanya menatap Ma Hongyun dengan ekspresi yang kompleks. Bahkan dia pun mulai merasa kasihan pada masa kecil Ma Hongyun. Di dalam hati, Zhao Lianyun berkata, Ma Hongyun memang anak yang sangat konyol, tapi hatinya tidaklah buruk. Dia sudah menjalani kehidupan yang menyedihkan sejak kecil. Tapi aku bahkan tidak pernah melihatnya menangis. Dia selalu tersenyum sepanjang hari saat ada di depanku. Perlahan hati Zhao Lianyun pun mulai luluh. Dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kemudian Zhao Lianyun berkata, "Baiklah, aku akan bermain denganmu." Zhao Lianyun tidak memikirkan apapun lagi. Kini dia menarik nafas panjang, lalu meneriakkan namanya sendiri. Zhao Lianyun. Tapi setelah beberapa saat tidak ada yang terjadi, dan Ma Hongyun pun tertawa. Nona, suaramu kurang keras. Coba lebih keras lagi. Zhao Lianyun mengangguk dan kembali berteriak. Zhao Lianyun. Tapi itu belum cukup. Ma Hongyun berkata lagi, kurang keras Nona. Jika suaramu tidak cukup keras, lembah tidak akan mendengarmu dan dia tidak akan menjawab panggilanmu. Akhirnya, Zhao Lianyun mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak sejadi-jadinya. Zhao Lianyun! Gema akhirnya terdengar. Zhao Lianyun, yun, yun, yun. Zhao Lianyun, yun, yun. Mendengar itu Ma Hongyun pun tertawa terbahak-bahak. Zhao Lianyun kini merasa jauh lebih segar saat ini. Seolah-olah seluruh kesedihan, seluruh beban di dalam hatinya telah terlepas. Dan sayup-sayup, Zhao Lianyun kembali mendengar sebuah suara. Zhao Lianyun, apa yang kamu lakukan? Jangan sampai kamu tersesat. Kamu tidak sendirian. Surga dan bumi ada bersamamu. Selama kamu berseru dengan penuh keyakinan, maka surga dan bumi akan mendengarkanmu. Bangunlah, masih ada orang yang menunggumu. Zhao Lianyun yang sebelumnya telah kehilangan semangatnya, tiba-tiba dia sadar bahwa Ma Hongyun masih menunggunya saat ini. Ma Hongyun, tunggu aku. Aku tidak akan kalah di tempat ini. Zhao Lianyun tiba-tiba membuka mata dan dia bangun. Kini tubuhnya diselimuti oleh cahaya biru. Cahaya itu dari Gucinta yang menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap, Zhao Lianyun kembali pada kondisi primanya. Sementara itu, Zhao Daniu yang melihat cahaya yang dipancarkan oleh Zhao Lianyun pun menjadi panik. Cahaya apa ini? Ini jauh lebih berat daripada gunung. Apakah ini aura dari Gu Immortal? Kemudian si Zhen Yi, dia juga bermandikan cahaya biru sama seperti Zhao Lianyun. Tentu itu adalah kekuatan dari Gucinta. Tubuh si Zhen Yi yang penuh dengan luka sembuh seketika. Kini dia seolah mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia merasa bahwa ini adalah puncak kekuatan yang belum pernah ia capai sebelumnya. Si Zhen Yi pun bangun. Dia tahu semua ini berkat Gucinta. Dia berkata, Pri Zhao, terima kasih. Sekarang
serahkan masalah ini pada saya. Hei penjahat, bersiaplah untuk mati. Ji Zhengyi melepaskan pukulan yang kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Zhao Danyu yang tubuhnya seperti raksasa tidak mampu menghindari serangan itu. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi. Tubuh Zhao Danyu runtuh. Jantung dan organ dalamnya kini telah hancur. Zhao Danyu kehilangan nyawanya dalam satu pukulan. Sama seperti Nyonya Taufa, dalam sekejap tubuh Zhao Danyu kini telah berubah menjadi abu. Saksikanlah kemenangan dari keadilan, kata Xi Zhengyi dengan penuh kebanggaan. Pertarungan di sana selesai dan kita akan beralih kembali ke dinding regional. Raungan naga bergema di seluruh wilayah itu. Suara Fang Yuan terdengar. Ying Wuxie, kau pikir kau mau lari kemana? Fang Yuan kini sudah menyusul Ying Wuxie dan berada di dalam dinding regional. Jika kau ingin melawan tuanku, kau harus melawanku terlebih dahulu. Xinu langsung maju. Dia berdiri di depan yang lain. Kemudian saat Xinu mengangkat tangannya, dinding tanah yang tebal bangkit dan membentuk penghalang. Fang Yuan menggunakan nafas naganya untuk membentuk cahaya pedang yang sangat tajam. Kemudian cahaya pedang itu dilepaskan dan melesat menembus dinding batu Xinu. Cahaya pedang bergerak dengan cepat dan mengincar kelima orang yang ada di balik dinding. He Laolan langsung berteriak. Dia mengembuskan burung api kecil dari mulutnya. Burung api ini bertabrakan dengan cahaya pedang dan berubah menjadi bola api yang meledak di udara. Burung api? Fang Yuan sedikit terkejut. Jelas sekali itu adalah metode milik Huo Tianmo, bibi dari He Laolan yang telah mati. Siapa sangka, setelah kematian Huo Tianmo di Gunung Yitian waktu itu, ternyata saat ini gerakan pembunuhnya masih tersisa dan digunakan oleh He Laolan. Ya, tanpa Fang Yuan sadari, pengaturan dari Sekte Bayangan bekerja dari balik bayangan. Sekalipun saat itu ada banyak zombie abadi yang mengorbankan diri, tapi Gu Immortal mereka tentu tidak dibawa mati, melainkan disimpan di kas Sekte Bayangan. Jadi tidak heran kalau saat ini Fang Yuan bisa melihat gerakan pembunuh milik Huo Tianmo yang digunakan oleh He Laolan. Walaupun dari sudut pandang yang lain, sebenarnya kondisi ini juga masih mengejutkan. Lantaran kalau kita ingat, He Laolan itu adalah ahli yang mengembangkan jalur kekuatan. Sementara Gu dan juga gerakan membunuh Huo Tianmo itu berasal dari jalur api. Tapi efek yang dihasilkan rupanya tidak saling melemahkan. Oleh karena itu Fang Yuan bisa menebak dengan jelas bahwa semua ini jelas bagian dari trik milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melalui Ying Wuxie, dia memberikan metode agar tanda Dao tidak saling bertentangan sehingga He Laolan bisa menggunakan gerakan pembunuh dari jalur api. Hal ini tentu mudah bagi Ying Wuxie karena Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah orang yang menciptakan tubuh abadi berdaulat, di mana di dalam tubuh abadi berdaulat tidak ada tanda Dao yang saling bertentangan. Ya, menyadari kondisi ini, Fang Yuan segera menepis semua pemikiran itu. Kali ini yang harus ia lakukan adalah membantai kelima orang ini. Fang Yuan kembali melepaskan serangan. Wujud serangan Fang Yuan kali ini adalah hujan cahaya pedang. Meskipun ukurannya lebih kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak, dan itu mampu mengacaukan formasi dari Ying Wuxie dan rekan-rekannya. Kali ini, Tai Bayun Seng ikut unjuk gigi. Dia menggunakan gerakan pembunuh dari jalur awan. Kebetulan, ketika itu Ying Wuxie memiliki Gu dari jalur awan dan juga gerakan pembunuh dari jalur awan. Memang, jalur utama milik
Tai Payun Seng itu adalah jalur waktu. Tetapi sejak awal, Tai Payun Seng juga mengembangkan jalur awan sebagai jalur keduanya. Dengan gerakan pembunuh yang Tai Payun Seng miliki, metode defensifnya sangat berguna. Oleh karena itu, dia bahkan mampu menahan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Fang Yuan. Fang Yuan melihat itu dan bergumam, "Menarik." Terlihat senyum tipis di wajahnya. Fang Yuan kini mulai bergerak secara zigzag dan terbang ke langit. Ying Wuxie dan yang lainnya tampak muram. Bagaimanapun, di dalam dinding regional, setiap gerakan mereka akan dibatasi dan ditekan. Kondisi ini membuat Ying Wuxie dan yang lainnya kesulitan. Namun di saat yang sama, Fang Yuan dapat bergerak bebas. Ini adalah sebuah ketidakadilan, tapi ini juga adalah mahakarya dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Semuanya bertahan, jangan sampai terpisah. Kita tidak akan bisa melawannya kalau sendiri-sendiri, seru Ying Wuxie. Sesaat kemudian, cahaya pedang jatuh ke arah mereka. Tapi Ying Wuxie menggunakan gerakan pembunuhnya dari jalur jiwa, dan dia mampu menghentikan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Fang Yuan. Melihat itu Fang Yuan pun tertawa. Aku tahu bahwa aku akan melawanmu. Jadi tidak mungkin aku tidak mempersiapkan cara untuk mengatasi serangan dari jalur jiwa. Fang Yuan pun tertawa. Fang Yuan lalu mengaktifkan beberapa pengaturan, dan cahaya pedang yang tertahan sebelumnya langsung melesat dengan cepat. Sialan, Ying Wuxie pun mengutuk. Mereka hanya bisa menghindar. Sementara Fang Yuan kini benar-benar berada di atas angin. Dia dengan bebas menyerang, sementara Ying Wuxie dan yang lainnya hanya pasif. Sekarang, aku ingin lihat apakah kalian bisa bertahan dari gerakanku yang berikutnya. Fang Yuan pun menggunakan gerakan pembunuh dari jalur waktu, pemanggilan binatang buas tahun. Kali ini, yang terpanggil adalah seekor harimau. Dia mengeram dan terdengar suaranya sangat mengerikan. Fang Yuan melemparkan Gu tahun fana dalam jumlah yang besar, dan itu menjadi makanan bagi sang harimau tahun. Dia memakan semuanya dengan sangat lahap. Dan karena itu, saat ini harimau tahun pun mengikuti perintah Fang Yuan. Dia langsung menyerang Ying Wuxie dan kelompoknya. Sementara itu Xinu dan yang lain tampak masam. Saat ini kondisi mereka benar-benar jatuh ke dalam dasar jurang. Bagaimanapun binatang buas tahun itu tidak berasal dari 5 benua dan 2 surga. Sehingga dinding regional tidak mempengaruhi binatang buas tahun. Jika sekarang mereka hanya diam saja, maka mereka hanya akan menjadi makanan dari harimau tahun. Ying Wuxie lalu melangkah maju. Dia berkata, "Serahkan ini padaku." Segera dia menggunakan gerakan pembunuh yang serupa dengan gerakan pembunuh yang Fang Yuan gunakan. Gerakan ini adalah gerakan pembunuh untuk memanggil binatang buas jiwa. Jika binatang buas tahun berasal dari sungai aliran waktu, binatang buas jiwa berasal dari pintu kehidupan dan kematian. Mereka bisa disebut peliharaan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral di masa lalu. Sampai pada akhirnya pertarungan antara binatang buas tahun dan binatang buas jiwa pun tidak terhindarkan. Kini semua mata tertuju pada pertarungan ini. Namun, di saat yang menegangkan itu, Fang Yuan rupanya langsung menggunakan gerakan pembunuh yang ia dapatkan dari warisan surga pencuri, yaitu gerakan pembunuh penyembunyian hantu. Fang Yuan langsung menghilang, keberadaannya tidak bisa dideteksi. Dan dalam sekejap Fang Yuan menggabungkannya lagi dengan Gu pedang lolos, sehingga Fang Yuan tiba-tiba muncul di dekat Tai Payun Seng. Ini adalah situasi yang genting. Sementara Tai Payun Seng kini sama sekali tidak dapat menghindar. Cakar Fang Yuan terayun dan mengoyak perut Tai Payun Seng. Organ dalam perutnya langsung keluar semua.
Sialan, bajingan ini mengincar Tai Bayun-seng. Semuanya lindungi Tai Bayun-seng, seru Ying Wuxie. Baru unjuk gigi, Tai Bayun-seng langsung jatuh ke dalam keadaan kritis. Dan Ying Wuxie kemudian menarik mundur Tai Bayun-seng. Sementara, Fang Yuan bisa merasakan bahwa saat ini ada bola kristal es besar yang jatuh seperti meteor ke arahnya. Bai Ningping, gumam Fang Yuan. Dia tahu bahwa ini adalah serangan dari Bai Ningping. Dan sebenarnya Fang Yuan juga bisa menghindari serangan ini. Namun dia tampak ingin menunjukkan kemampuannya. Jadi, Fang Yuan tidak menghindarinya dan menghancurkan bola kristal es itu dengan satu ayunan cakar naganya. Akhirnya, Fang Yuan pun bertarung melawan Bai Ning. Oleh karena itu, sekarang Ying Wuxie segera menggunakan kutipe penyembuhan pada Tai Bayun-seng. Namun, sayang sekali, responnya sangat lambat. Ini mungkin terjadi karena konflik tanda dao, bahwa setelah pertarungan dari seorang immortal, memang biasanya tanda dao akan tertinggal, dan itulah yang menyebabkan luka sulit sembuh. Sama seperti Tai Bayun-seng yang terkena cakar naga pedang perak yang memiliki tanda dao dari jalur pedang, itu meninggalkan tanda dao dari jalur pedang di tubuh Tai Bayun-seng, sehingga penyembuhannya pun menjadi sangat lambat. Wajah Tai Bayun-seng pun tampak masam. Andai aku masih memiliki manusia seperti sebelumnya, ini tidak akan merepotkan, kata Tai Bayun-seng. Karena memang manusia seperti sebelumnya itu bukan menyembuhkan tetapi memutar waktu ke kondisi di mana dia belum terluka. Ya, sayang sekali, manusia seperti sebelumnya sekarang ada di tangan Fang Yuan. Ying Wuxie yang melihat Tai Bayun-seng pun bergumam, sialan Fang Yuan, aku tidak menyangka kalau dia akan menargetkan Tai Bayun-seng. Dan setelah itu Ying Wuxie segera meminta He Laolan untuk menempatkan Tai Bayun-seng sementara di dalam apertur abadi miliknya. Dan kini, Fang Yuan telah jatuh dalam gerakan pembunuh milik Bai Ning. Gerakan ini tipe area dan membuat pergerakan dari Fang Yuan menjadi lambat. Seolah-olah tubuhnya itu dibekukan. Dan saat ini, di kulit terluar tubuh naga milik Fang Yuan terdapat lapisan es yang sangat tipis. Namun meski begitu, Fang Yuan sama sekali tidak panik. Sementara, Bai Ning tahu bahwa gerakan pembunuh ini tidak akan bisa menahan Fang Yuan untuk waktu yang lama. Jadi, dia pun berseru, sekarang lindungi aku akan menggunakan kartu Drofko. Karena Bai Ning dan Ying Wuxie saat ini dalam aliansi, maka normal bagi mereka untuk saling membagikan kartu Drof yang mereka miliki. Jadi, Ying Wuxie, Xinu, dan He Laolan segera mengelilingi Bai Ning. Mereka bertiga mencoba menahan serangan dari Fang Yuan. Tentu Fang Yuan tidak tahu rencana apa yang dipikirkan oleh Bai Ning saat ini. Tapi dia punya insting yang mengatakan bahwa dia harus menghentikan upaya Bai Ningping saat ini. Fang Yuan terus menyerang dengan nafas naga miliknya. Xinu mati-matian menahan serangan Fang Yuan. Dan He Laolan pun ikut menyerang. Tentu ini pertarungan yang tidak imbang, dan Xinu serta He Laolan pun sampai terluka parah. Namun meskipun saat ini mereka terluka parah, perlawanan mereka telah memberikan waktu yang cukup untuk pengaktifan gerakan pembunuh dari Bai Ning. Bai Xiang aktif, seru Bai Ning. Dan segera auranya meledak. Penampilan Bai Ning langsung berubah. Kini dia telah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 5 meter. Kepalanya ada 3 dan lengannya ada 6. Tubuhnya ditutupi oleh zirah es dan aura dingin meledak di sekitarnya. Ini adalah gerakan pembunuh milik Bai Xiang. Gerakan yang Bai Xiang ciptakan di masa lalu. Fang Yuan, sekarang lawan aku, kata Bai Ning dengan penuh percaya diri. Baiklah kalau itu maumu,
Mari kita lunasi hutang kita di masa lalu. Fang Yuan melesat ke arah Bai Ning. Pun sebaliknya, Bai Ning juga bergerak dengan cepat ke arah Fang Yuan. Keduanya berbenturan dengan kekuatan yang dahsyat. Sayangnya, Fang Yuan kini telah menjadi ahli peringkat 7 dan transformasinya adalah binatang buas kuno terpencil. Ditambah dengan akumulasi tanda Dao yang ia miliki, Bai Ning harus menerima kerugian. Dan satu pukulan dari Fang Yuan rupanya membuat hampir setengah tubuh Bai Ning menghilang. Namun, Ying Wuxie tampak penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa gerakan pembunuh Bai Xiang adalah keabadian. Selama masih ada bagian tubuh yang tersisa, bahkan kalau itu hanya seujung ruas jari, Bai Ning dapat meregenerasi dirinya dengan sangat cepat. Dan ini adalah kesempatan bagi Ying Wuxie. Dia harus segera menyiapkan serangan berikutnya. Oleh karena itu Ying Wuxie mulai memobilisasi Gu yang ia miliki. Kemudian, meski saat ini tubuh Bai Ning hanya tersisa setengah, dalam sekejap tubuhnya utuh kembali. Bai Ning dan Fang Yuan jatuh dalam pertempuran tiada akhir. Lalu, setelah beberapa saat Ying Wuxie menyeringai, dia telah selesai. Sekarang giliranku. Pimpin jiwa ke alam mimpi. Gumam Ying Wuxie yang telah mengaktifkan gerakan pembunuh, memimpin jiwa ke alam mimpi. Gerakan ini dulu sempat muncul di pertarungan Gunung Yitian. Dan sampai di sini dulu pertarungan Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.